Warga panik saat angin kencang menerjang kawasan Ujung Berung, Bandung yang juga membuat pohon besar tumbang. Sementara di Salatiga, Jawa Tengah, puluhan rumah rusak hingga ambruk juga akibat terjangan angin di 5 kelurahan. Seng yang sudah terlepas dari atap ini terombang-ambing disapu angin kencang yang melanda kawasan Jalan A.H. Nasution, Ujung Berung, Bandung. Tak hanya itu, angin juga memorak-porandakan puluhan kios, gerobak PKL, hingga reklame di pinggir jalan. Bahkan pohon berukuran besar setinggi 20 meter ikut tumbang akibat ekstrimnya tiupan angin. Selain itu, puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Warga mengaku meski tidak ada korban akibat terjangan angin yang hanya saat ini, namun dampaknya sangat besar. Sama angin. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda kawasan Kelurahan Kecandran, Salatiga. Selain menumbangkan pohon, angin juga merusak puluhan rumah di 2 kecamatan. Meski hujan deras disertai angin kencang ini menerjang 10 menit, namun banyak rumah dan kendaraan yang rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang. BPBD Salatiga mengingatkan untuk selalu waspada, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih terjadi selama beberapa hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan topan Kalmaegi menghantam wilayah kota Cebu, Filipina, dan banjir menyebabkan puluhan mobil di salah satu perumahan rusak parah, sementara ribuan warga mengungsi. Puluhan mobil menumpuk satu sama lain di salah satu perumahan warga usai topan Kalmaegi melanda Cebu, Filipina. Topan Kalmaegi menyebabkan rumah warga dan infrastruktur lain rusak parah. Menurut laporan, sedikitnya 5 orang tewas akibat badai dahsyat itu, sementara ribuan orang mengungsi di seluruh wilayah. Ini menandai siklon tropis ke-20 yang melanda Filipina tahun ini. Sementara itu, puluhan personil penjaga pantai dikerahkan ke daerah yang dilanda banjir di Cebu untuk menyelamatkan warga yang terjebak banjir saat topan Kalmaegi menerjang dataran dan menyebabkan banjir besar. Petugas menggunakan skoci penyelamat untuk menyelamatkan penduduk setempat sebelum menerobos banjir dan meninggalkan daerah tersebut. Hingga kini masih banyak warga yang terdampar di atap rumah untuk menunggu dievakuasi. Para petani dan pedagang di Rangkas Bitung, Merak, Banten bakal punya gerbong kereta sendiri yang lebih nyaman. Tidak perlu berdesakan dengan penumpang umum. Meski bawa banyak barang, pedagang hanya perlu beli 1 tiket untuk dirinya sendiri. Seperti inilah situasi di stasiun Parung Panjang sebelum jam 4 pagi. Para pedagang membawa keranjang-keranjang besar berisi dagangan menunggu KRL pertama menuju Tanah Abang, Jakarta. Para pedagang memang hanya boleh naik KRL pertama jam 4 pagi rute Rangkas Bitung Tanah Abang agar tidak bercampur dengan penumpang umum yang berangkat kerja. Berbeda dengan rute pada Rangkas Bitung Tanah Abang, pedagang dari Rangkas Bitung menuju Merak bakal punya gerbong KRL sendiri. Gerbong khusus pedagang dan petani akan digandeng dengan gerbong KRL reguler. Desain kereta pun berbeda, pintu KRL lebih lebar, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dalam satu hari akan ada 14 perjalanan KRL pedagang dengan kapasitas 73 bangku per gerbong. Tidak usah khawatir soal tiket karena meski bawa barang besar, pedagang hanya perlu bayar 1 tiket untuk dirinya sendiri. Dia saya cek, jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya, kursinya sampai ongkos disubsidi pemerintah 60% semuanya. KRL khusus pedagang dan petani segera diluncurkan pada bulan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya demi konten media sosial, belasan remaja terlibat tawuran. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Hanya demi konten media sosial, belasan remaja kembali terlibat tawuran di tengah jalan di Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya warga resah karena tawuran dilakukan di tengah jalan. Tawuran antara remaja pria meresahkan masyarakat Pleret, Cirebon. 2 kelompok remaja terlibat saling serang di jalanan sepi. Sejumlah senjata tajam digunakan masing-masing kelompok untuk melukai lawannya. Polisi mengamankan 14 anggota kelompok remaja.
Sebagian besar yang diamankan masih berstatus pelajar SMA dan SMP dan di bawah umur. Polisi mengamankan 10 unit sepeda motor dan belasan senjata tajam yang digunakan dalam tawuran. Para tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. 3 orang pemotor tewas tertabrak kereta Bangunkarta di perlintasan tanpa palang pintu di Sleman, Yogyakarta. Selain itu, 4 orang satu keluarga juga terluka karena mobil yang ditumpanginya ikut jadi korban tabrakan. Satu unit mobil keluarga berisi bapak, ibu, dan 2 anak balita, serta 2 unit sepeda motor, 1 berboncengan dan satunya dikendarai sendirian, tertabrak KA Bangunkarta di Sleman, Yogyakarta. Dalam kecelakaan ini, 3 orang menggunakan sepeda motor meninggal dunia di tempat. Penyebab terjadi kecelakaan maut antara KA Bangunkarta dengan sebuah mobil dan 2 sepeda motor ini masih dalam penyelidikan tim investigasi PT KAI Daop 6 Yogyakarta maupun kepolisian. Pihak PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga membantah adanya tudingan dugaan kelalaian karena palang pintu perlintasan kereta api tidak berfungsi optimal. Sebelumnya kejadian memilukan ini terjadi di tengah pintu perlintasan kereta api di wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan 1 mobil dan 2 sepeda motor tertabrak hingga menyebabkan 3 orang tewas. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kakak beradik ditemukan warga sedang mendampingi jenazah ibu mereka yang sudah mulai membusuk selama 2 minggu. Jangan kemana-mana, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar iNews Siang. Pemirsa, tak ingin kehilangan ibu, kakak beradik biarkan ibunya di rumah meski sudah meninggal dunia. Keduanya bahkan hanya bertahan dengan air putih demi tetap bisa ada di samping ibu. Kakak beradik di Kendal, Jawa Tengah dievakuasi warga dan polisi dari rumahnya. Keduanya ditemukan lemas karena hanya minum air putih selama 2 minggu. Mirisnya, keduanya berada di rumah bersama jasad ibunya yang sudah dalam kondisi membusuk. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya, kakak beradik ini mengalami dehidrasi dan gangguan psikis. Sementara itu, Pemda Kendal memastikan penanganan keduanya ditanggung pemerintah. Nantinya, keduanya akan direhabilitasi di panti sosial untuk pemulihan mental dan pelatihan keterampilan. Kejadian ini sekaligus menegaskan pentingnya deteksi dini dan kepedulian sosial warga. Tidak hanya perangkat desa, warga sekitar pun harus lebih peduli dengan sekitarnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Diskriminasi berbasis usia belakangan menjadi perbincangan, terutama di tengah kaum hawa. Perlakuan tersebut tak jarang menghalangi langkah perempuan untuk berkarya. Gelaran Miracle Runway menjadi bagian dari perjalanan panjang Pond's Edge Miracle dalam menyebarluaskan gerakan melawan ageism. Ageism adalah sebuah bentuk diskriminasi atau stereotip berdasarkan usia yang masih sering terjadi di masyarakat. Tahun ini Pond's bekerjasama dengan Jakarta Fashion Week untuk 4 kalinya melalui program Miracle Model Hunt yang membuka peluang bagi perempuan di atas usia 30 tahun untuk tampil di panggung runway bergengsi. Miracle Model Hunt ini adalah bentuk nyata dari kita melawan ageism, di mana kita mencari model yang usianya di atas 30 tahun, dan tahun ini untuk pertama kalinya kita melakukan audisi offline di Jakarta dan Surabaya. Animonya besar sekali, lebih dari 500 orang yang mendaftar. Ini tuh sesuatu yang resonates juga dengan apa yang dilakukan oleh Pond's, terutama tentang Cheat Your Age. Karena ketika kita bicara regenerasi, tentu saja kita di sini melihat jadi panggung di mana desainer yang jam terbangnya sudah tinggi itu bertemu juga dengan desainer yang kreativitas dan inovasinya itu sangat mutakhir dari desainer-desainer muda. Jadi memang di Jakarta Fashion Week ini tempatnya inclusivity and diversity. Lewat rangkaian produk self-care, Pond's Edge Miracle mendorong perempuan untuk merawat diri agar membuktikan bahwa kecantikan dan kulit sehat bisa dimiliki di usia berapapun. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.